Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah aku harus ikut siapa. Dan sebelum kita melanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita ya, kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang dua anak ini bertahan hidup setelah ditinggal ibunya menikah lagi. Ini dia tayangannya. Pria Sulistiani terus berusaha untuk selalu tersenyum. Ia tak ingin kondisi tak mengenakan yang menimpa keluarga kecil mereka membuat adik bungsunya, Naufal Naafi Aya Asi, 8 tahun menangis. Keduanya diketahui merupakan anak yatim, mereka tinggal di rumah peninggalan kakek dan nenek mereka yang sekarang ambruk. Ayah mereka sudah lama meninggal dunia karena sakit sekitar 2 tahun lalu. Sementara ibunya meninggalkan keduanya begitu saja dan menikah dengan pria lain. Keduanya bahkan baru mengetahui kabar ibunya menikah lagi dari sanak saudara dan sampai saat ini belum pernah bertemu dengan sang ayah tiri. Terhitung sudah 6 bulan lamanya kakak beradik itu tinggal di rumah reot yang pada Sabtu 20 Februari pagi kemarin ambruk. Ya astagfirullahaladzim, nauzubillah ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan tayangan ini lagi nih dari Islam Itu Indah kita sama-sama belajar membuat semua mungkin yang sudah melakukan ini hatinya tergerak untuk kembali lagi kepada anak-anaknya diambil ya. Dan diurus secara benar itu. Dan sekarang kita lanjut lagi, tidak ada pertanyaan buat Ustaz Syifa. Nah bicara dalam Islam ya. Kepada siapa sebenarnya hak asuh anak ini diberikan jika orang tua tersebut sudah menikah lagi nih. Dan kadang-kadang kalau mau menikah gitu kan gak enak kan bawa anak sama suaminya yang baru atau mungkin sama keluarga dari suaminya. Nah kadang-kadang nih kalau udah begini nih ya kan jadi bingung. Karena kalau mau nyayang anak takut ntar suaminya cemburu. Nah ini bagaimana nih penjelasannya, mohon izin Ustaz Syifa. Tafadhol. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para ibu-ibu yang ada di rumah mungkin yang sekarang sedang jadi single parent, yang sekarang sedang tidak bersuami, yang sekarang sedang diuji oleh Allah. Mengurus anaknya sendiri satu perlu kesabaran, bahwa mengurus anak itu tidak mudah. Tapi terkadang banyak orang yang buta matanya, buta hatinya hanya karena cinta dan melupakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Ada ungkapan mengatakan kalau cinta sudah terlanjur air comberan terasa bajigur. Kalau cinta sudah melekat kotoran kucing terasa coklat manis sekali. Kenapa? Sudah cinta. Ya, tapi karena cintanya kepada lawan jenis itu membuat cintanya kepada anak terhalangi. Padahal dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini ketawa nih kayaknya pengalaman atau gimana. Atau mungkin lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta, pengantin baru. Kayaknya rasanya rasa coklat terus. Belum rasa yang lain-lain ya, masih rasa coklat, Masya Allah. Ibu-ibu jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini mengatakan, idza faraqar rajulu zaujatuhu walahu minha waladun. Kalau suami dia berpisah dengan istrinya dan dia punya anak dari istrinya tersebut, maka fahiya haqqu bihadanatihi ila sab'i sinin, dalam kitab fikih ini disebutkan. Maka sang istri lebih berhak mengasuh anaknya sampai usia anaknya 7 tahun. Ya. Maka di sini pertanyaannya adalah bolehkah ibunya menikah lagi? Silahkan. Kecuali tidak diperbolehkan kalau masih dalam masa iddah. Perempuan sekarang belum kelar masa iddahnya udah nikah lagi. Padahal masa iddah yang ditentukan dalam Islam itu 4 bulan. Tapi kalau laki-laki jangankan 4 bulan, 1 hari istrinya meninggal udah dikipasin kuburannya. Kenapa? Biar kering katanya bisa nikah lagi. Masya Allah, ya itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau ibu, karena saya sebutkan sebelumnya bahwa sifat masokhismenya itu lebih tinggi, maka kasih sayang terhadap anaknya juga lebih tinggi. Ibu bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pengasuhan anaknya sampai usianya 7 tahun. Lebih dari itu, usianya sudah baligh, kata Rasulullah SAW, khayyaru gulaman ila abihi wa ummihi. Anak boleh memilih, mau dia ikut ayahnya silahkan, mau ikut ibunya silahkan, itu hak anaknya kalau dia sudah baligh dan sudah mumayyiz. Maka buat para bunda di rumah, buat para ibu-ibu yang sekarang single parent ya, jadi janganlah kita termakan cinta, itu yang pertama. Pikirkan dulu, besarkan anak-anak kita, jadikan dia orang yang sukses. Kalau kita sekarang belum berhasil menjadi orang baik, minimal anak kita harus jadi orang baik. Kalau sekarang kita belum berhasil menjadi orang sukses, anak kita yang harus sukses. Jadi ibu harus mengutamakan anaknya terlebih dahulu. Tapi ada yang bertanya,
Bagaimana dong syahwat saya tinggi, kalau tidak menikah takutnya saya berzina. Silahkan menikah, tapi syaratnya yang pertama adalah cari suami atau pasangan yang sayang dengan anak dan keluarganya. Betul. Banyak perempuan yang menikah akhirnya suaminya tidak mau mengurusi anaknya. Udah kasih aja ke Nauzubillah min bapaknya, kasih aja sama neneknya, kasih aja sama orang. Taruh panti asuhan katanya. Kenapa? Lazim. Memang Rasulullah mengatakan anti ahakku bihadonatihi malam tangkihi. Itu dalam hadis yang tadi dikisahkan oleh Ustadz Syam bahwa engkau perempuan berhak dan hak asuh anak itu mutlak berada di bawahmu sampai engkau menikah lagi. Makanya fikirin kalau mau nikah lagi, di situ hak anak nanti gugur hak asuhnya. Benar, Kalau iya. bisa cari suami yang bakal menerima anaknya dan mau Betul, mengurusnya. terima insya Allah. paketan ya kan. Iya, Dapat betul. ngambil ibunya, dapat Dapat anak-anaknya anaknya. gratis gitu. Iya. Kalau begitu kemana nih hak asuh Iya. anaknya? Ah. Itu nanti ke orang tua Orang tuanya. ibunya. Tapi jangan-jangan Ustadz Maulana kemarin ini sering-sering ke Makassar, itu jangan-jangan lagi ngipasin kuburan di sana biar kering. Boro-boro kipasin ya. Biar bisa nikah lagi. Iya. Hujan mulu ya Ustadz ya, nggak Takutnya nggak kering-kering. kering. Nah sekarang kita lanjut Ustadz Maulana nih ya. Kita bicara masalah tentang apa benar walaupun seorang ayah nih nggak mendapatkan hak asuh. Tapi ayah ini nggak boleh putus, ini berkaitan dengan tausiah tadi di awal ya. Nggak boleh putus dalam pertama memberi pendidikan kepada anaknya. Yang kedua memberikan nafkah kepada anaknya. Dan waktunya sampai kapan Ustadz Maulana? Karena sekarang nih baru cerai aja ayahnya udah pada kabur nih. Nah ini bagaimana penjelasannya tafadhol Ustadz? Makasih banyak Mas Iya. Fadli, izin Ustazah, Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang tanggung jawab ayah. Saya suka sekali kalau diingatkan sosok ayah untuk bisa bertanggung jawab. Karena ketahuilah meskipun hak asuh itu berada pada ibunya atau istri karena usia anak itu lebih belum cukup usia 12 tahun atau ketika anak sudah 12 tahun ternyata dia lebih memilih ibunya, maka tidak boleh putus tanggung jawab. Sekali lagi, tidak boleh putus tanggung jawab. Kenapa? Karena ayah itu dalam posisi tanggung jawabnya akan bertanggung jawab atas anaknya di dunia maupun di akhirat. Akan diminta pertanggungjawabannya. Betul tadi kata Mas Fadli, bagaimana dia memberikan nafkah kepada anak itu tidak terputus. Sekalipun hak asuh itu berada pada posisi istri atau maaf saya harus katakan mantan istrinya. Tetap tanggung jawab untuk memberi nafkah, tanggung jawab untuk perlindungan, tanggung jawab untuk dalam hal mendidik tetap pada ayah. Karena nanti kelak akan ditanya adalah ayah atau dalam hal ini adalah orang tua. Nah ketika anak itu, mohon maaf saya sampaikan, apalagi anak itu butuh dari sosok ayah ketika dia menikah. Contoh, dia punya anak perempuan, tapi ternyata anak perempuannya itu tinggal sama istrinya. Pada posisi ketika anak itu akan menikah, harusnya sosok seorang ayah dalam hal ini datang untuk memberikan perwaliannya terhadap anaknya. Jangan malah ngumpet atau nggak mau atau menyulitkan. Ini sangat-sangat bersalah. Kenapa? Kalau anak perempuan itu berzina disebabkan karena dihalang-halangi untuk menikah, maka ayah bertanggung jawab atas dosa zina anaknya. Dan dia punya andil dalam dosa itu. Makanya hati-hati, jangan memberatkan, jangan mempersulit atau menghalang-halangi. Ketika anak sudah pantas untuk menikah, sudah ada yang lamar, jangan dihalang-halangi. Ibunya aja. Tapi tidak, karena tetap walinya tetap pada ayahnya meskipun anak itu tidak tinggal sama ayah. Karena dia sudah tinggal sama ibunya dengan suami barunya, kemudian ayahnya, aku tidak urus, aku tidak diperhatikan lah. Kalau kita tidak maka kasih walinya. Tidak bisa tetap. Dasar udah enggak urus lagi. Kan ada kejadian seperti itu. Ada banyak. Gemes banget sih. Gemes kita. Dan bisa jadi kapan berakhirnya ketika anak itu sudah bisa menafkahi Dirinya sendiri. Karena hidup itu ada dua. Hidup menanggung dan hidup ditanggung. Iya duduk silakan Ustadz, Ya, makasih sudah, banyak. Ustadz. Udah habis waktunya. Sekarang Ustadz Syam melanjut lagi nih ya. Iya, Kita main tapi, cepet aja siap, nih katanya nih. siap. Bagaimana nih kalau seandainya suami istri ini udah berpisah. Tapi ternyata mereka ini tetap mampu ngurus anaknya berdua. Jadi orang tuanya enak, anaknya jadi 4.
Iya kan ada bapak ibu, ada orang bapak ibunya yang tiri dan Iya. tiri itu. Bagaimana penjelasannya Mohon izin? Tafadhol. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana jikalau orang tua tadi disebutkan bahwasanya sudah berpisah? Bagaimana seandainya mereka harus tetap membagikan yang namanya kasih sayangnya terhadap anak-anaknya dan itu adalah kewajiban. Maka yang pertama takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali menjadi seorang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang menjadi abdi kepada Allah, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan semuanya dalam bentuk ibadah. Pernikahan itu ibadah. Bisakah perpisahan menjadi ibadah? Bisa juga perpisahan itu ibadah. Jikalau seandainya dalam pernikahan justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru yang namanya menjauhkan, membuat kesyirikan dalam pernikahannya, ada sesuatu hal yang sangat urgent di sana, maka subhanallah perpisahan pun bisa menjadi solusi. Lalu jikalau sudah berpisah anak jauh dari orang tua, ternyata anak yang menjadi korbannya, jangan sampai hak asuh anak, kewajiban kita terhadap anak menjadikan kita jauh daripada ibadah memberikan pendidikan. Karena memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pengasuhan kepada anak juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes air susu yang dikeluarkan ibundanya, maka itu bernilai sedekah. Setiap tetes keringat yang dikeluarkan oleh ayahandanya mencari uang untuk membesarkan anaknya, memberikan nafkah, maka itu bernilai sedekah dan itu bernilai jihad fisabilillah dan itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang tua itu adalah ibadah, menjadi anak pun kita bisa melakukan ibadah. Bagaimana caranya? Tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua berpisah. Kita mungkin tahu keburukan ayahanda kita mungkin tahu keburukan ibunda kita, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang suruh kita untuk berbakti kepada mereka. Maka yang pertama, sadari diri bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sadar, yang kedua yang harus dilakukan tambah ilmu. Oh, ternyata ilmunya memang ibu itu lebih berhak. Jadi enggak ada lagi yang berantem-berantem. Ayahandanya ngerti ilmu agama, ibundanya juga ngerti ilmu agama. Maka subhanallah kata ayahanda yang sangat sayang kepada anaknya, "Nah, ayah memang tidak mau lepas darimu, tapi Islam mengaturnya bahwasanya engkau mesti kepada ibumu terlebih dahulu. Kalau engkau butuh apa-apa, nomor telepon ayah engkau simpan, ayah tidak akan pernah ganti nomor telepon sampai engkau menikah, sampai ayah punya cucu darimu." Maka subhanallah tetap mementingkan ilmu agama di dalam kehidupannya. Karena banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kurang ilmunya, sehingga itu yang menjadi perkara nanti ke pengadilan lah, berebut hak asuh anak lah. Kenapa? Karena ilmu agama yang kurang. Kalau sudah beriman kepada Allah, yakin sebagai hamba, yang kedua punya ilmu agama, yang ketiga meningkatkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Banyak orang punya ilmu tapi akhlaknya kurang. Maka subhanallah mengamalkan ilmunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahkan banyak ulama yang mengatakan adab itu lebih penting daripada ilmu. Mengamalkannya itu jauh lebih penting daripada ilmunya. Kenapa? Sangat merugi jikalau ada ilmu tapi tidak mengamalkan daripada ilmunya. Pengasuhan anak adalah hak daripada anak itu dan kewajiban daripada orang tua, baik itu daripada ayahandanya dan juga ibundanya. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, atas penjelasannya. Yang jelas ya di saat orang tua berpisah ini pasti ada yang harus dikorbankan. Salah satunya itu adalah yang namanya hak asuh anak. Nah, betul Mas Fadli. Karena biasanya ketika anak itu masih di bawah umur, ya hak asuhnya sih jatuh ke tangan ibunya. Betul. Namun ketika sudah dewasa dan bisa memilih atau ada hak pilihnya, maka anak pun menjadi bingung. Aduh, aku harus ikut siapa ya? Nah itu dia Ustadz Maulana ya, ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, ini kan jadi dilema nih bagi anak. Karena anak-anak ini pasti yang namanya anak butuh peranan kedua orang tuanya. Apalagi nih dalam kondisi pandemi saat ini. Nah,